warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bu Ses Dijen GTK, para direktur, koordinator Pokja, dan semua tentunya tamu undangan kami, ketua atau pimpinan organisasi profesi guru, yang mudah-mudahan ada dalam keadaan semuanya sehat walafiat. Keliling kampung melewati jalan setapak. Cakep. Di mana-mana mata air jernih berpancaran. Cakep. Senang sekali rasanya dapat berjumpa Ibu dan Bapak. Semoga pertemuan kita diberi kelancaran. Amin. Kisah nanti jawab saya sulit ini. Kalau saya ditulis dulu kisah, kalau kisah kan bisa lancar gitu ya. Nanti akhirnya ada ayam-ayam gitu ya kisahnya. Nggak selesai-selesai. Jarum patah di atas meja, jarum patah di atas kursi. Oke. Oh, guru pantun saya Kisaur sebenarnya. Dan luar biasa Kisaur itu sangat fasih sekali. Bapak Ibu, terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan sudah memenuhi undangan kami. Ini sebenarnya intinya itu adalah silaturahmi aja, karena ini hari baik, bulan Ramadan. Saya bilang sama tim, saya mau dong itu ketemu sama organisasi profesi kita. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, sekaligus kita silaturahmi, mungkin juga bisa diskusi, dialog atau apa saja, ya temu kangen lah istilahnya buat Bapak Ibu semua. Namun ternyata ada kendala logistik karena animo untuk mudik luar biasa, dan situasi transportasi kita kan belum sepenuhnya balik ke normal ya Bapak Ibu. Jadi jadwal-jadwal untuk apakah transportasi kereta api atau pesawat udara itu masih sangat terbatas gitu. Jadi akhirnya tidak semua bisa diundang, tim memutuskan untuk Jabodetabek saja. Jadi itu mohon dimaklumi kondisi yang ya situasi yang kita hadapi saat ini. Tapi nantinya tentunya jika tidak ada lagi faktor orang yang mudik, nanti sesudah Lebaran kita akan mengadakan pertemuan yang mungkin sifatnya itu lebih workshop atau apa supaya bisa lebih tuntas gitu ya. Tapi ini judulnya silaturahmi sih Bapak Ibu. Lalu pada hari ini mungkin saya ada sedikit pemikiran, tapi ini sebenarnya sudah saya sampaikan waktu mungkin setahun yang lalu kita berkumpul ya. Waktu itu kayaknya semuanya hadir kan ya, ada 63 ya yang kita merumuskan draft tentang kode etik itu ya, Saur ya. Iya. Beberapa kali kita bertemu itu. Jadi sebenarnya sudah kita pernah bahas, kita sampaikan. Di sini saya hanya ingin menguatkan dan dengan harapan semangat itu terus kita lanjutkan ke depannya supaya menata profesi ini bersama-sama dengan lebih baik lagi. Jadi itu semangatnya. Yaitu sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika. Saya melihat kita organisasi profesi ini adalah keberagaman. Seperti halnya bangsa kita, keberagaman itu adalah fitrah kondisi dari negara kita. Organisasi profesi guru juga sama sepertinya. Ini adalah bagian dari ekosistem profesi guru kita. Jika kita bersama-sama, kita bisa saling menguatkan. Jika kita bergerak sendiri-sendiri terpisah, itu nanti malah tidak bisa memaksimalkan potensi kita secara kolektif. Nah, jadi itulah sebenarnya salah satu hal yang sangat penting yang mungkin ingin saya garis bawahi di sini, yaitu semangat Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya tidak lain ya itu sudah kita jalani sebagai bangsa dan negara. Dan dalam konteks organisasi profesi, bagaimana kebinekaan Bapak Ibu memiliki spesifik yang mungkin berbeda-beda, sejarah yang berbeda-beda, identitas mungkin ada yang menekankan pada satu hal atau hal yang lain, tapi kita adalah tunggal ika. Kita semua adalah sebuah kesatuan untuk bergerak bersama-sama memajukan profesi guru atau pendidik dan tenaga pendidikan secara umum. Seperti halnya dalam kebudayaan kita yang namanya kebudayaan ini uniknya Indonesia dan jeniusnya para pendiri Republik itu, mereka tidak menggunakan filosofi seperti Amerika Serikat. Kalau di situ keberagaman untuk jadi melting pot katanya. Jadi semua itu melebur, kemudian jadi satu.
Tapi kita, para pendiri Republik itu, enggak. Setiap kebudayaan daerah itu adalah kebudayaan nasional. Jadi tidak lagi menghendaki, wah kita harusnya pokoknya jadi satu, inilah Indonesia semuanya sama gitu. Tapi tetap ciri khas dari masing-masing daerah dipertahankan. Nah seperti itu pula gambaran hendaknya nanti untuk organisasi profesi guru kita. Pertanyaan kita, dan ini buat kita semua, dapatkah kita bergerak dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika? Dapatkah kita bergerak dalam semangat dan spirit dan visi Bhinneka Tunggal Ika? Dapatkah kita bergerak dalam ruang persatuan tanpa menghilangkan ciri-ciri dari organisasi seperti halnya kebudayaan nasional, kebudayaan daerah menjadi kebudayaan nasional? Dapatkah kita bersepakat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan? Ini pertanyaan-pertanyaan sekali lagi yang mungkin menjadi renungan untuk kita dan untuk bergerak ke depan. Saya kok optimis kita bisa. Saya optimis kita bisa. Saya percaya ekosistem kita bisa. Rasanya sering kita melihat, atau saya mungkin secara pribadi menjumpai komunitas-komunitas guru, sekolah yang bisa melebur, yang bisa kemudian berkolaborasi. Mungkin mereka memiliki asosiasinya dengan organisasi A, B, C dan sebagainya. Tapi ketika mereka di lapangan, mereka bergerak bersama-sama. Karena yang mereka fokuskan adalah bagaimana murid-murid kita itu bisa terlayani dengan semakin baik dan semakin baik. Bagaimana anak-anak kita bisa hasil belajarnya semakin baik dan juga terus berkembang semakin baik dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Spirit ini muncul, spirit ini sebenarnya hidup dalam ekosistem kita, di mana kita sebagai sebuah bagian dari puzzle-puzzle organisasi profesi ini. Maksud saya ini ada kekuatan ini, ada kekuatan itu, ada dengan sejarahnya dan sebagainya, bisa untuk menyatukan ini dan berjalan dengan semangat gotong royong tanpa terusik atau terbelenggu oleh sekat-sekat. Jadi semangatnya itu guyup. Ini yang mungkin ini secara pribadi ini jadi mimpi saya, dan saya berani bermimpi itu karena saya melihat potensi itu sebenarnya sudah sangat banyak. Dan kita bisa untuk melangkah ke sana jika tentunya kita mengupayakan ke arah sana. Dan sekali lagi, mimpi yang saya punya ini rasanya bukan hal yang asing, karena itulah semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana kalau kita, ini dari sejarah mana tadi Pak? Mana yang dari forum ini sejarah? Iya, Bu Prof ini ada di sini. Mana tadi yang dari sejarah? Belum datang kayaknya Pak. Ada tadi salaman sama saya. Pak Sumardi, Pak Serian. Bukan, ada tadi yang dari sejarah. Atau saya berhalusinasi? Belum ada kok Pak. Belum ada ya? Oke. Bahwa Indonesia, Sumpah Pemuda itu bukan hal yang mudah. Sumpah Pemuda tahun 28 itu yang kedua. Sumpah Pemuda pertama itu tahun 26 gagal. Dari Yong macam-macam, Yong Java, Yong Sumatera, Yong macam-macam itu bertemu, nggak jadi, nggak sepakat. Kita putar ke belakang lagi, kita terdiri dari sebelumnya sejarah kita berbagai kerajaan-kerajaan besar ataupun kecil, tersebar dari Sabang sampai Merauke di seluruh Nusantara. Tapi ketika proklamasi digaungkan, semuanya akhirnya melepas itu dan oke, kita yuk satu, menjadi satu kesatuan, walaupun tetap ciri khas kebudayaannya tidak boleh dihilangkan. Nah, ini adalah sebuah Bhinneka Tunggal Ika itu sebuah kejeniusan, inspirasi dari sejarah kita, nenek moyang kita yang kita pegang sebagai bangsa. Dan itu saya rasa dengan sebuah kodrat dari kondisi organisasi profesi guru, saya rasa ini akan menjadi sebuah langkah yang baik untuk kita bisa mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita bersatu, tujuan kita adalah untuk 3 hal.
Pertama adalah murid, kedua adalah murid, dan ketiga adalah murid. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa kisah yang saya dapatkan di lapangan ya. Kebersamaan ini. Ada guru-guru yang tadi saya ceritakan, misalnya di program guru penggerak. Di program guru penggerak itu sepertinya mungkin masing-masing anggota organisasi Bapak Ibu kayaknya terlibat. Baik itu mungkin jadi guru penggeraknya, calon guru penggeraknya, apa jadi asesornya, apa jadi fasilitatornya, apa jadi pengajar prakteknya gitu ya. Itu saya yakin pasti sedikit banyaknya itu terlibat. Dan di sana sekat-sekat itu lebur, hilang. Bahkan yang lebih hebat lagi bagi saya, dan saya nggak pernah melihat ini sebelumnya. Pertama, guru itu yang mau saya bilang di sini semangat egaliternya itu muncul. Jadi mau itu dia tua atau muda, mau dia pangkatnya itu berapa, itu melebur bisa belajar bareng-bareng. Dan ini yang saya bilang, yang tidak pernah saya lihat sebelumnya adalah ini. Guru-guru kita dari jenjang, berbagai jenjang, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, bisa belajar sama-sama. Bayangkan itu. Satu jenjang aja guru SMA, wah saya mapalnya kan biologi, situ mapalnya bahasa Inggris, beda dong. Nggak bisa kita belajar, ini 9 bulan bisa belajar bareng-bareng. Bahkan gurunya, guru SMA belajar sama guru SD, bareng sama guru TK, sama guru SMP. Kok bisa ya? Ini tiba-tiba sebuah bentuk komunitas yang menurut saya cukup unik. Tadinya kita nggak berpikir sampai sejauh itu dalam desain, kita pikir mungkin ya mudah-mudahan bisa, tapi ternyata ini satu hal yang diapresiasi oleh mereka. Ternyata saya senang loh bisa belajar sama guru dari jenjang lain, karena mereka tiba-tiba bisa melihat cara pandang yang berbeda. Mereka bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang mungkin mereka terjemahkan nanti ke dalam mapelnya atau jenjangnya. Itu bayangkan Bapak Ibu, guru berbagai jenjang bisa belajar bareng. Menurut saya itu sebuah studi kasus yang mungkin kalau ada yang peneliti di sini bisa digali gitu ya, what is happening. Ini contoh unik Indonesia. Bahkan bisa jadi pengajar prakteknya, yaitu yang jadi mentor atau coachnya itu guru TK. Dia datang ke SMA, datang ke SMP, datang ke SD atau ke TK, memberikan mentoring. Ini juga unik loh. Keberterimaan guru-guru kita untuk tadinya mereka nggak ngerasa aneh, mungkin yang aneh lihat temennya, kamu kok di coach sama guru TK ya gitu. Tapi yang kita lihat di situ adalah kompetensinya dan skill yang dimiliki sesuai dengan apa yang dibutuhkan itu pas. Jadi kalau kompetensinya pas, maka dia bisa menjalankan tugas dengan baik. Ini muncul semangat-semangat egaliter, menembus sekat-sekat feodal, berbaur bersama-sama dengan semangat yang luar biasa, kemudian untuk hadirnya layanan yang terbaik buat anak-anak kita. Dan ini muncul juga di program-program yang lain. Jadi saya merasa cukup optimis sebenarnya, karena program guru penggerak ini sudah hampir di 400, belum semua ya Bapak Ibu, kabupaten kota, tapi mudah-mudahan bisa terus bertambah. Tapi mudah-mudahan kita bisa untuk menggelorakan semangat guyupnya ini, karena itu betul-betul guyup Bapak Ibu. Mereka saling menyemangati. Kadang-kadang si calon guru penggeraknya yang mulai agak kendor semangatnya, jadi kadang-kadang yang kendor semangat calon guru penggeraknya, si pelatihnya yang memberi semangat. Kadang-kadang pelatihnya yang kendor semangat ya, si pesertanya yang ngasih semangat. Jadi suasananya itu sangat manusiawi sekali, sangat tidak lagi menembus sekat-sekat. Wah, saya harus, kalau saya jadi trainer berarti saya yang paling tahu, saya yang paling ini. Enggak juga. Mereka bisa berbaur, saling belajar.
Dan inilah yang menurut saya semangat guyup, semangat egaliter yang juga sangat luar biasa yang kita dapatkan. Dan saya yakin juga pasti di program-program yang Bapak Ibu lakukan, semangat ini saya yakin ini sebenarnya sudah juga bermunculan. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana sebenarnya transformasi Merdeka Belajar? Kita telah bergerak banyak, tapi masih jauh lebih banyak lagi PR-PR kita. Kita telah menghasilkan mungkin beberapa hal yang sudah baik, tapi masih banyak hal lain yang perlu kita perbaiki. Artinya pekerjaan kita untuk melakukan transformasi ini tetap merupakan sebuah long term game, sebuah upaya untuk jangka panjang. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menguatkan ini nanti mohon masukan dari Bapak Ibu semua. Merdeka Belajar esensinya merupakan sebuah filosofi kebijakan pendidikan yang berpijak dari ajaran Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, Ing Arso Sumtulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Menjadi pendidik kita haruslah menjadi seorang teladan. Menjadi pendidik kita haruslah menjadi orang yang membangkitkan semangat, bukan orang yang melemahkan semangat. Mangunkarso. Dan menjadi pendidik haruslah orang yang memberdayakan, yang melesatkan. Dia sebagai katalisator, dia sebagai jembatan, dia seberangkan anak didiknya dari kegelapan menjadi terang benderang. Dengan luasnya ilmu pengetahuan, maka anak didiknya terus melesat jadi berdaya, mandiri, dan maju. Ini manusia merdeka yang dimimpikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kata-kata merdeka itu sebenarnya esensi dari filosofi pendidikannya Bapak pendidikan kita. Nah, Merdeka Belajar tujuannya adalah murid, profil pelajar Pancasila. Ada dimensi yang berkompetisi global. Kita bisa menciptakan pembelajar sepanjang hayat yang mampu bersaing secara global, tapi kepribadiannya tetap berurat berakar kepada Pancasila. Ada dimensi spiritual, beriman bertakwa, berakhlak mulia. Ada tadi yang Tuturi Handayaninya menjadi orang-orang yang mandiri. Ada nalar kritis, bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Kreatif, dia bisa untuk memecahkan masalah dengan berbagai macam imajinasi. Bergotong royong yang merupakan esensi dari Pancasila, dan berkebinekaan global. Artinya dia menghargai keberagaman baik secara konteks nasional maupun global. Esensinya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Ini gimana kita menciptakan SDM ini, mau dari TK, SD, SMP segala macam, mau itu di sekolah vokasi atau sekolah umum, sekolah negeri maupun sekolah swasta. Semuanya kita bergerak menciptakan profil pelajar Pancasila ini. Karena ini sebenarnya profil yang cukup fundamental, generik, bisa dikustomisasi sesuai dengan konteks masing-masing Bapak Ibu. Lalu kita punya visi sekolah. Sekolah penggerak ada visi, ada program. Tidak akan semua sekolah bisa masuk dalam program sekolah penggerak. Karena sekolah penggerak itu terbatas. Secara nggak mungkin bisa masuk dalam program sekolah penggerak. Tapi mencapai sekolah penggerak secara visi itu bisa dengan berbagai cara. Apa itu visi sekolah penggerak? Pertama, sekolahnya itu berpihak kepada murid, menomor satukan murid dalam setiap keputusan-keputusannya. Kedua, sekolahnya itu ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif bagi peserta didiknya. Ketiga, budaya sekolahnya. Budaya sekolahnya adalah budaya yang senang untuk belajar dan berbagi. Refleksi dilakukan secara berkelanjutan. Dan yang keempat, sekolah yang hasil belajarnya itu terus semakin baik dari waktu ke waktu. Jadi satu, filosofinya berpihak pada murid, nomor satu adalah murid. Kedua, sekolahnya itu lingkungan belajarnya aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Ketiga, budaya sekolahnya adalah budaya yang senang untuk belajar dan berbagi, bukan hanya buat sendiri, dia berbagi. Dan yang keempat, hasil belajarnya akan semakin baik dari waktu ke waktu. Nah, ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam intervensi. Bisa dengan program sekolah penggerak, bisa dengan program guru penggerak, bisa dengan program organisasi penggerak, bisa dengan penerapan kurikulum merdeka dengan menggunakan platform, bisa dengan berbagai macam intervensi yang Bapak Ibu lakukan untuk mencapai visi
sekolah ini. Karena inilah sekolah yang tempat murid-murid kita belajar dengan secara berkelanjutan. Kurikulum Merdeka sudah kita luncurkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah sempat untuk dengan timnya untuk melihat-lihat, kemudian melihat apa yang bisa kita lakukan, dibantu dengan platform Merdeka Mengajar. Di platform ini Bapak Ibu, ini adalah game changer jika kita mau memanfaatkannya. Di situ ada tentang kurikulum Merdeka dan modul-modul pelatihan guru penggerak, sekolah penggerak ada di situ. Modul-modul program prioritas kita ada di situ. Tinggal di-download, tinggal kemudian belajar. Dan platform Merdeka Mengajar akan terus kemudian diisi, terutama konten-kontennya oleh para guru-guru kita. Karena ini visinya jadi user generated platform. Platform yang nanti ownership-nya itu justru di para pendidik. Bukan lagi di kementerian yang akan ini, kita mungkin tetap ada kurasi konten, tapi itu visinya adalah komunitas guru-guru kita untuk saling bergerak, untuk berbagi dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi ada praktek baik. Saya menerapkan mungkin untuk kelas 7 kurikulum Merdeka project based learning tentang sampah. Lalu kemudian di-share di situ dan nanti sekolah lain juga bisa melihat. Di situ nanti ada komunitas yang saling belajar. Itu nanti akan kita kembangkan. Penerapan kurikulum Merdeka nanti secara mandiri Bapak Ibu. Penggunaan platform ini salah satu kunci. Akses informasi, sumber untuk juga inspirasi dan melakukan kolaborasi. Jadi akses informasi, mau tahu itu apa, sumber inspirasi, sharing dari teman-teman sekolah lain, guru-guru lain seperti apa, dan juga untuk ruang kolaborasi. Sehingga Bapak Ibu juga bisa, misalnya, wah sekolah saya lagi ingin tahu pembelajaran diferensiasi. Siapa ya yang bisa jadi narasumber kami? Oh, itu kemarin di platform Merdeka Mengajar saya lihat tuh ada ibu ini dari sekolah itu. Tapi itu dia di provinsinya kami di Provinsi Banten. Dia tuh di Provinsi Sulawesi Selatan. Gimana? Ya bisa diundang. Gimana ya udah, kan pakai webinar bisa. Pakai Zoom. Itu sebenarnya udah terjadi ya sama banyak guru-guru kita. Nah, sehingga kita mendapatkan akses bukan saja informasi, tapi inspirasi dan juga kolaborasi. Kunci kemajuan kita bersama adalah kolaborasi. Komunitas yang bergerak bersama-sama untuk tujuan yang sama, yaitu tujuan untuk layanan kepada murid dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu, saya berharap kedepannya semua dari kita, organisasi profesi, lalu kemudian satuan pendidikan, komunitas, dan berbagai bentuk, ini bisa saling bergandengan tangan untuk belajar dan berbagi sama-sama untuk tujuan yang sama. Khususnya lagi, saya ingin titip pesan, jika boleh sekali lagi, kita berjuang untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika dalam organisasi profesi ini. Karena hanya dengan melihat kodrat dari ekosistem kita, kemudian kita bisa maknai untuk bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan kita. Karena sebenarnya pada ujung-ujungnya yang kita perjuangkan di sini bukan kita, Bapak Ibu. Saya nggak tahu kalau saya mungkin salah. Yang kita perjuangkan di sini bukan kita. Yang kita perjuangkan itu anak-anak kita. Bagi seorang guru, bagi seorang pendidik, yang kita perjuangkan kita adalah sebagai jembatannya untuk mencapai kemajuan bagi murid-murid kita. Dengan kita berorganisasi, bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan itu buat anak-anak kita. Jadi hanya dengan tujuan yang sama itulah, saya rasa kita akan bisa menguatkan persatuan itu, sehingga bisa kita berdiri tegak di atas kepentingan yang lebih tinggi, dan juga mengembangkan ekosistem yang semakin kuat, satu sama lain saling bisa bergandengan tangan. Sekali lagi, ini adalah pekerjaan berat. Transformasi pendidikan ini masih banyak sekali Bapak Ibu yang masih belum baik, yang masih perlu untuk terus kita kuatkan. Mudah-mudahan dengan semangat sama-sama bisa kita lakukan. Bersatu kita teguh, bercerai kita jangan kawin lagi. Bercerai kita runtuh. Ringan berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Saya tutup dengan pantun lagi ya Bapak Ibu. Kisaur punten, ini saya sama guru agak sedikit segan.
Anak pesisir pergi ke pasar menjual kerang dan ikan. Cakep. Pulang dari pasar, ia berangkat sekolah untuk belajar. Cakep. Mari terus organisasi guru dan tenaga pendidikan. Kita bersama dukung kebijakan Merdeka Belajar.